Halo friend, balik lagi bersama DMC Talk. Di series kali ini spesial banget, kita kedatangan bintang tamu yang bintang tamunya adalah tim kita aja. Jadi beda dari yang biasanya. Kalau biasanya kita bakalan podcast, cuman kali ini kita bakalan membawakan satu konsep yang berbeda, itu bernama DMC Talk Love Story. Jadi kenapa love story? Jadi kami pikir namanya perjalanan cinta itu kan pasti panjang ya, lika-liku, dan pasti setiap orang tuh bakalan beda-beda. Mungkin perjalanan cinta kan mulai dari sem-semnya, orang jatuh cinta karena apa, pendekatannya, lalu dan langsung kita mulai dengan tim kita sendiri. Ada Anwar dan juga Yusuf, dan saya sendiri adalah selaku host Rio. Jadi langsung kita mulai dari Mas Yusuf selaku di sebelah kanan. Mas Yusuf, apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Saya yakin kita tiap hari ketemu. Oh iya, kan buat basa-basi aja. Iya. Biar penonton juga tahu. Ya kan? Iya benar. Oke, jadi kita akan mulai dari love story-nya dari pendekatan. Kita pengen tahu cerita pendekatannya dari Mas Yusuf. Mas Yusuf, kalau boleh tahu nih, Mas Yusuf pacaran nggak orangnya? Pacaran lah. Oke, jadi Mas Yusuf berarti pacaran ya? Nah, kalau boleh tahu nih Mas Yusuf ya, mantannya ada berapa Mas Yusuf? Masa dia? Woi, nggak apa-apa Mas Yusuf, kan nanti kita mau cerita pendekatan. Nah, itu kalau nggak punya mantan nggak bisa cerita dong guys. Kalau mantan sih nggak banyak, paling cuman berapa sih? Berapa lah? Berapa? Hitung nih. 5. Oh, masa yakin 5? Kayak Kayaknya. Oke, Mas Yusuf cukup di situ dulu, nanti kita bahas yang lain. Kita mau ke Mas Anwar dulu. Mas Anwar nih. Mas Anwar juga sama ya, kita satu tim sebenarnya guys ya. Kita jadi mulai series ini berawal dari kita dulu aja. Nanti bakalan kita lanjut ke tamu narasumber lain. Mungkin kalian bisa komen guys, atau kalian minta siapa yang harus diundang, boleh komen di komentar ya. Atau kalian yang mau jadi Oh ya boleh. Kita mengundang, welcome for you guys. welcome. Kalian Kalian cerita-cerita menarik tentang cinta, datang ke sini guys. tragis, Ya. gimana? Kita akan senang. Ayo kita buat tonton bareng ya. Lanjut Mas Anwar. Saya Mas Anwar sendiri gimana? Pacaran kah atau tidak pacaran, atau langsung menikah atau bagaimana? saya nggak pacaran sih. Kamu nggak pacaran? Sekarang udah menikah. Oh iya, alhamdulillah. Maksudnya sebelum menikah nggak pernah pacaran? Pasti pacaran. Mas Anwar berapa mantannya? Mantannya satu sih kayaknya. Satu yang di sini. Satu tiap gang. satu aja yang saya anggap mantan dah. Masih sayang sama mantan? Enggak. Wah, ini Coba. tadi bilang udah nikah, Sayang sama mantan. tapi masih satu saya. Satu yang saya anggap mantan kan pacaran, terus jadi mantan, sekarang jadi istri. Oh gitu. Jadi satu aja nih, yakin? Itu aja. Oh ya udah. Bisa air lu Mas. Oke. Tuh ya, mungkin kita balik lagi ke Mas Yusuf dulu. Mas Yusuf tadi mantannya 5 bahkan lebih kayaknya kata dia kan. Nah, mungkin bisa cerita nih Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kita masuk dari pendekatan ya. Mas Yusuf, sebelum pendekatan, kriterianya Mas Yusuf itu seperti apa sih untuk saya pengen deketin dia nih? Ada nggak kriteria mungkin dari fisiknya atau sifatnya gitu? Apa nih? Boleh cerita dong. Kalau kriteria mungkin sama aja sih sama cowok-cowok. Pasti cantik lah ya. Menurut Cantik. pandangan saya kan. Sifatnya ya. baik kan. Udah itu aja sih penting. Cantik doang. Cantik, sifatnya baik. Sifatnya baik. Cantik cantik Ya. itu kan relatif nih, Iya. tergantung mata setiap orang kan beda-beda. Nah, cantiknya menurut Mas Yusuf itu yang seperti apa? Tuh yang kalau senyumnya luwes. Senyumnya luwes. Ya, luwes. Maksudnya gimana? Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi senyumnya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya pasnya. Kayak misal lu lihat orang kan, wih, yang itu cantik ya. Cantik kenapa? Biasa aja. Oke bro. Tapi menurut gue cantik cok. Cantik dari mananya? Ya kan? Bingung juga mau mendeskripsikan kata-kata cantik itu dengan Ya. diri. Kalau itu mungkin ya saya setuju sih. Iya. Iyalah. Senyumnya itu ya, Pak. Iya. Senyumnya Joker ya. Misal senyumnya biasa aja. Tapi menurut Menurut kita Iya. istimewa. Kan? Senyum yang gini. Iya. Enggak. Lagi. selain senyum, selanjut apa lagi? Ya mungkin sifatnya baik. Baik itu kan Iya. kembali lagi ya, apa yang mata saya memandang itu dia baik, tapi menurut saya Nah, menurut orang lain
Ya baik sudut pandangnya beda. baik kepada Iya. ya kepada orang lain juga kan. yang penting orangnya baik lah ya. Oke, lanjut. Sekarang Mas Anwar nih. Mas Anwar sendiri gimana? Untuk belum, nanti kita lanjut ke Mas Yusuf lagi. Cuman sekarang kita lompat dulu ke Mas Anwar. Mas Anwar, kembali lagi untuk kriteria orang sebelum dideketin itu ada nggak dari Mas Anwar gimana? Ya. Kalau saya, yang pasti yang pertama ya, saya lihat dari rainya, Rai, wajahnya, Rai friends. oh itu Rai itu wajah ya friend ya. ya, cantik. Itu cantik. Terus kalau untuk sifatnya, no, kalau pertama fisik dulu ya, cantik. Terus nggak gendut, Waduh, ya nggak? saya tersinggung. Wah. Gede. Iya ya kan Body shaming. ya nggak gendut. Saya mau nggak nyari yang gendut. Walaupun yang gendut itu enak buat bantalan, tapi Gendut enak buat bantalan. bukan. Gak tahu gua. Tapi yang nggak kurus-kurus banget juga. Ya. Sedang lah. Terus kalau enggak sih, gua malah gak suka cewek seksi. Kenapa? Ya nanti dilatih orang-orang, Seksi. Ya, oke. Berarti tapi kalau seksinya cuman ke kamu doang, badan juga nggak apa-apa. Iya. Seksi ke saya doang nggak masalah. suka tapi. Suka lah. Oh, jadi gak sukanya kalau seksi penampilan di luar seksi gak suka ya. Kalau keluar penampilannya seksi itu nggak apa ya. Seksinya gimana ya, kalau punya kegedean gua nggak suka. Oh. Ya sedang aja lah gua suka. Ya kan Maaf nih ngomongin fisik seksi itu kan mungkin identik dengan bentuk tubuh ya. Iya. Maaf. Mungkin boobnya atau maybe Gua suka ya nggak suka yang gede-gede apa. coba digambarin gitu. Cukup aja lah. Sedang. malah suka yang cukup ya, yang kecil ya. Kecil apa cukup? Cukup lah. Itu sih kalau buat fisik ya. Terus kalau untuk sifatnya ya sama tadi, yang pertama pasti yang baik, friendly juga. Ya friendly tapi ke cewek-cewek gitu kan, yang ramah gitu, baik, lemah lembut, gemulai, gemoy, malu-malu kucing. Kalau mau pendekatan ya mungkin yang dilihat itu ya dari fisiknya. Terus mungkin fisiknya itu nggak gede banget, nggak kecil banget untuk ukuran boobs dan payudara. Terus Saya nggak suka cewek yang jutek. ya Kenapa Mas Anu? Misalkan saya kalau misalnya ngedeketin cewek gitu ya, orangnya asik, lanjut. Cuman kalau jutek, males ngapain gitu. Gue itu butuh sesuatu yang kalau mau berhubungan itu yang kayak berwarna gitu, yang ceria gitu. Males kayak sama cewek yang jutek. Ya walaupun kadang ada kayak cewek jutek, tapi kalau udah jadian dia jadi. Nggak jutek. Iya. Ya. Tapi kalau saya bener-bener males gitu. gue gak tahu ya, mungkin kalau gue juga pasti nggak mau sih. Ini kita ngomongin mungkin kita mewakili cowok, meski semua cowok beda-beda ya. Cuman kita mewakili kebanyakan mungkin ya. Gue juga mungkin gak suka cewek jutek. Tapi gue suka cewek juteknya tuh ke cowok lain. Iya. Cuman tapi ada kan gue suka banget cewek jutek. Kayak tantangannya itu Oh ya memang ada. Lebih menantang gitu. lebih menantang dia. Ada lebih. Gue nggak suka cewek jutek. Itu aja sih. Oke, kalau Mas Yusuf suka nggak cewek jutek? Kalau jutek ke cowok lain, bos. Iya. Ada lah ya sama Siap. Pasti kita kalau PDKT, kita misalnya ada cewek jutek. Kalau menurut saya, udah sih gas-gas aja. Siapa tahu nanti pas sudah jadian kita jutek lagi kan, karena wajar lah, kita baru belum kenal, belum apa-apa, jutek itu wajar. Jadi kalau saya gas-gas aja. Oke, kita sekarang masuk ke Mas Yusuf lagi nih. Tadi kriteria udah kelar nih. Udahnya jangan banyak. Jadi fisik sama mungkin sifatnya ada yang pemalu. Kalau Mas Yusuf sifatnya ya biasa aja lah ya. udah malu kucing. Nah, udah nih kriteria udah. Kira-kira nih ya, untuk deketin cewek ada nggak kayak Tip-tip. enggak? Maksudnya kayak langkahnya biasanya ngapain dulu nih? Langkah Ya, awal, step. iya. Mana? Sama. Biasa aja sih. Ini minta nomornya ngobrol hai. Gitu. Iya, nggak ada yang istimewa menurut saya gitu. Gede gitu. Ya paling kenalan kan, ya. Udah dapet nomor, chatting-chattingan, main ke rumahnya, ngajakin jalan. Udah itu aja kan, normal-normal aja sih. Jadi lu bukan orang yang bukan orang yang suka basa-basi gitu ya? Iya. Oke. Udah, emang suka ya udah deketin. Ada. Kalau lu, Wan, gimana? Kalau saya dari
Dari kejauhan. saya sekolah ya, ya kan. Itu kalau pendekatan itu pasti ya, yang pasti kalau kayaknya gue mau deketin cewek ini, gue suka sama dia juga suka sama gue gitu. Kebanyakan kayak gitu. Oh. Iya. Jadi udah Iya. satu alur lah ya. Iya, udah satu alur gitu. Enak ya. Habis itu ngalir aja gitu. Iya, ngalir aja. Ya cuman minta nomor kan, kenalan, chatan. Udah habis itu sayang gitu aja. Semudah itu ya. Udah itu. Karena udah saling suka ya. Iya. Ya walaupun pernah ada sih yang susah gitu. Ada juga. Terus dapet tapi tapi kebanyakan ya kayak udah langsung klop aja gitu loh. Oke, tapi kalau untuk pendekatan ini sendiri, biasanya ya, namanya orang pendekatan kalau udah cocok ya langsung sikat gitu ya. Ada nggak ketika pendekatan itu biasanya kan orang ada gue pengen mencapai sebuah titik, kira-kira ini udah baru. Kalau udah titik itu udah tercapai, gue baru nembak atau gue baru jadiin dia istri atau pasangan atau pacar dan lain-lain. Kalau gue gini, sampai batas mana pendekatan kalian bre? Paham gak bre? Oh, mungkin maksudnya kadar. Iya, kadar ukur. Ada kan tolak ukur. Kalau udah sampai sini gue bakalan tembak. Udah nih, tembak lah gitu. Menurut kalian gimana bre? Kalau menurut gua kan kita bisa lihat sih reaksi cewek itu. Ya, dilihat dari reaksinya sih, kayak cara ngobrolnya, nanggepin kita ini gimana sih respon dia. Mungkin itu aja udah cukup. Kira-kira emang udah kelihatan lampu hijau, hilal udah muncul, udah. Kalau udah mulai main sayang-sayangan yuk. Halo sayang, dia balas yuk sayang. Biasa aja. Panggil sayang balik, sikat lah ya. Sayang. Gue kaget di lampu hijau kan. Gue juga gitu sih. Iya kan. Nunggu ada reaksi cewek, kayaknya dia juga suka sama kita. Gas-gas aja. Jadi nggak ada target. Harus ngelakuin ini dulu. Bener. Baru itu gue nembak. Nggak ada. Kalau saya sih ya. Jadi lebih lihat respon ceweknya. Takutnya kalau kita terlalu lama, cewek itu berubah rasa. Sekarang ada nggak sih kalian itu atau apa ya, kayak kesan-kesan yang paling berkesan sejauh yang pernah kalian alamin di masa-masa PDKT kalian gitu? Gimana tadi yang paling berkesan ya? Ya PDKT yang selama PDKT aja kan ya. Selama PDKT aja yang paling berkesan itu pernah sih saya deketin cewek. Terus deketin cewek waktu itu zaman sekolah sih, SMK. Zaman SMK deketin. Nah itu menurut saya paling berkesan sih, karena gimana cara pendekatannya itu yang paling beda mungkin ya. Nah waktu itu pendekatan, gue kenal, chatting-chattingan. Nah waktu itu gue pertama kali gue berani nganterin cewek, nganterin ke sekolah. Berkesan karena pertama kali itu? Iya, paling berkesan ya, karena pertama kali gue berangkat nganterin dia ke sekolah gitu loh. Padahal kayak jalur kita itu beda sekolahnya. Misal gua ke sana, dia ke sini, tapi gua rela berangkat pagi buat nganterin dia. Demi ya. Habis itu gua berangkat sekolah kan. Nah, itu menurut saya yang paling berkesan sih selama PDKT. Mungkin itu aja sih. Kayak kalau lu, Bre? Gua dulu yang berkesan, tapi berkesan buat gua ya. Iya, karena keberanian gua. Bukan karena kisah cintanya, bukan. Karena keberanian gua dulu pernah ngedeketin cewek. Ya pas SMK ngedeketin cewek. Ceritanya dulu pas masih mau UNBK. Pas masih UNBK. Terus gua bilang sama cewek itu, kalau kamu bisa lulus UNBK dengan nilai bagus, aku bakal ngasih kamu coklat. Gue bilang kayak gitu kan. Nah kebetulan di sana gue ngelesin itu teman-teman sekelas gue, les di rumah gue ajarin kan, sampai hari hanya UNBK dia dapat nilai bagus. Gue beliin lah coklat, terus gue ke rumah dia, nganternya nggak gue ngasih di kelas, enggak, gue nganternya ke rumah dia. Gue datang ke rumah dia, anaknya di dalam, yang keluar ibunya, terus ibunya bilang, ini siapa ya? Anwar bu gitu. Mau ngapain ini? Nah, gue ngerasa gue berani banget waktu itu kan. Itu yang paling berkesan buat gue. Terus gue bilang gini, ini mau ngasih coklat buat si Doi. Namanya Doi? Iya, buat si Doi.
Padahal belum jadi doi. Belum, bocil doi, dia orang istimewa kan. Bocil doi karena aku Anwar udah janji sama si doi kalau dia dapat nilai bagus pas UNBK, Anwar bakalan kasih dia coklat. Nah terus orang tuanya kayaknya kok, wih seneng banget gitu, respect gitu kan, wih itu deg-degan gue ini geter coklat gitu, wih gue terbata-bata waktu itu sih. Itu kalau menurut gue itu paling berkesan sih, ngasih coklat itu. Gue berani bilang ke orang tuanya dengan kata-kata yang rada mutiara dikit gitu kan. Ini sebagai tanda kalau dia sudah dapat nilai bagus gitu. Terus dipanggil anaknya, doi, ini coklatnya. Ada nggak kisah, kalau tadi kan yang paling berkesan ya? Berkesan. Tapi baik-baik nih ya. Ada nggak sih hal-hal lain gitu yang juga berkesan tapi mungkin nggak ngenakin hati gitu? Ya tragis. Ya bisa bilang tragis, bisa dibilang mengecewakan, apapun itu. Oh jadi kayak misal kita udah PDKT tapi hasilnya itu Nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan. mana ya zong. Kenapa? Gimana? Kalau kayak gitu sih, kalau saya ya, dulu pernah, ini Pakai sampo. cerita ya. Pakai sampo lagi. Dulu pernah gue deketin cewek. Nah itu kan gue deketin cewek tuh Banyak. pasti tahunya maksudnya nggak punya cowok gitu, yang single. Ya, single. Kita harus tahu itu dulu. Kalau ada cowoknya gue ya deketin tapi nggak berani langsung. Nggak Ya nggak apa-apa. Berarti emang gitu ya. Makanya kan masih banyak cewek yang bilang gini, ya itu cuma temen. Iya. Deketin gua, dia cuma temen. Cuman lu perlu tahu, walaupun gua tahu cowok ini tahu kalau cewek ini udah punya cowok. Karena gue suka, gue mau deketin, ya udah deketin aja. Kalau bisa malah ditikung kan. Dan bahkan ya dari banyak pengalaman gue, dari teman-teman gue, banyak orang yang malah sukanya dia merasa lebih tertantang dan lebih suka dapetin dapetin cewek yang emang udah punya pasangan. Bahkan pernah bilang gini, menurut ada satu temen gue, nggak perlu disebut nama, dia bilang gini, gue, menurut lu, menurut lu, gue mending dapetin cewek yang udah punya pacar apa yang udah tunangan. Gila gak lo? Tapi dia itu pengennya yang tunangan karena keren, bagi dia suatu pencapaian tersendiri. Ada rasa kayak gitu. Gue nggak suka sih emang kalau lihat status misal punya pacar, udah punya pacar dia, gue rebut. Gue nggak suka nikung gitu. Gue tanya kan, oke, dia nggak punya doi, nggak punya pacaran, oke lah, gue pepet kan, deketin. Ya seperti layaknya orang PDKT itulah ya, chattingan, video call, VCS, video call sleep. Gue udah kaget. Video call sleep. Sleep. Temenin sampai tidur. Ya itu. Sleep call lah. Sleep call kan telepon. Sleep call kan. Video call sleep. Ya selalu dah. Terus nah habis itu ya tuh sering itu video call hampir tiap malam Sampai ngorok gue. Iya. Nggak dimatiin. Terus udah kayak bucin namanya masih. Tapi zaman dulu kayak gitu. Gue juga pernah. Sampai tidur sampai ini nggak dimatiin, lihat bangun masih aktif. Sering kayak gitu, udah sering kayak gitu. Udah lah, abis itu tahu-tawu mungkin waktu gue deketin itu masih ada masalah sama cowoknya mungkin ya. Nah abis itu katanya gak punya cowok. Katanya nggak punya cowok. Gue udah nyaman, udah ini. Abis itu terungkap lah, ternyata dia punya cowok, guys. Ya tapi banyak sih, tapi kebanyakan cewek emang kayak gitu sih. Masih ya? Kebanyakan kayak gitu. Maksudnya kayak walaupun udah punya cowok, ya banyak yang kayak gitu. Ya udah, mereka pasti bilangnya nggak ada cowok. Kalau emang dia nyaman, tergantung cowoknya. Tergantung yang ngedeketin juga. Iya, maksud gue tergantung yang deketin. Kalau yang deketin dia kayaknya suka gitu, ya udah dia bilang aja nggak punya cowok. Gue pernah deket sama cewek. Gue juga punya sahabat. Lu punya sahabat? Iya. Gue curhat ke sahabat gue. Ya kan? Curhatin cewek lu itu, cewek yang lu deketin. Terus cewek yang gue deketin juga curhat ke sahabat gue. Jadi sahabat gue itu kayak perantara. Ya. Nah di suatu ketika itu lagi SMK ya. Ya. Suatu ketika pas kita lagi
praktek di laboratorium komputer. Nah, pas di lab komputer. Kayaknya pas istirahat kelas. Gue satu sekolah ya. Iya, pas istirahat kelas dia keluar sama sahabat gue itu kan. Ya gue tahu dia keluar Sekolah apa? keluar dari itu lab. Oh ya berdua. Keluar dari lab. Dari Lab. keluar dari lab. Lu lagi di lab. Iya, bener. Jelas lihat lah ya. Terus duduk mereka di depan ngobrol. Nah, gue kira biasa aja kan. Terus gue nggak sengaja keluar. Mereka sandaran berdua. Yang cewek tapi, yang cewek Nyender ke cowok. nyender ke sahabat gue. Ya. Iya, nyender ke sahabat gue. Terus teman-teman kelas gue yang cewek-cewek kan pada keluar tuh, pada ngeliatin gue. Melas banget ya gitu. Gue kan dipakai di kelas. Melas banget ya gitu gue. Gue langsung cek, aduh sahabatku. Sakit banget sih anjing. Lagian kenapa di depan itu, mas gue kenapa harus di depan lab gitu? Di umum, tempat umum. Iya, tempat umum. Iya kan, itu sama aja terang-terang depan lu dong. Masalahnya kalau nggak sama orang lain gue nggak masalah. Itu sahabat gue sendiri, gue rasanya. Terus lu apa? Ya gue diem aja lah. Padahal Gue abis itu langsung masuk lab. sahabat lu tahu kalau lu suka. Tahu cuman nyenderan gitu tuh. Gue aja nggak pernah anjing. Inisial ceweknya siapa? Inisial ceweknya? Inisialnya S. Boci S. Boci S parah sih. Iya, S. Parah. Kenapa terang-terangan gitu? Makanya semenjak itu gue udah prinsip, pokoknya jangan sampai suka sama cewek yang disukain sahabat gue sendiri. Apalagi temen lah, apalagi sahabat gue sendiri. Nyakitin banget asli sumpah. Gue udah ngalamin sendiri soalnya. Itu sih. Tapi ya banyak kasus kayak lu, maksudnya kayak ya tadi menyukai pacar sahabat, menyukai pacar teman. Karena ya tadi itu kan, karena bisa dibilang saling berinteraksi loh dan deket gitu. Deketnya tuh sama-sama mereka, kita udah percaya sama teman kita, tapi justru orang yang paling kita percaya itu yang bisa bikin pengkhianat. Iya gitu. Makanya pokoknya kalau sahabat cowok dalam cewek itu nggak mungkin ada, pasti ada rasanya pasti. Iya, makanya ya, dan gue jadi ingat makanya kayak ada beberapa hal yang ada di kita, berarti kita ya udah kita diem aja gitu. Ada salah satunya adalah yaitu hubungan asmara tuh kalau bisa ya udah diem aja gitu, gak harus yang dipublish karena ya itu untuk mengurangi risiko kayak gitu. Nah jadi mungkin banyak sebenarnya yang bisa dipelajarin ya dari kisah-kisah kayak gini. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Kalau gue sampai nangis loh. Yang pasti ya kalau pendekatan ya boleh, yang pasti tahu dulu yang dideketin itu udah punya pasangan apa enggak. Yang kedua yang jelas jangan pernah maksain dia tuh mau dideketin apa enggak. Ya udah sadar diri. Ya jangan sadar diri. Udah responnya itu udah jelek banget tapi kita maksain ya gitu ya. Jadi kayak pasti endingnya malah nyakitin diri sendiri dan lain-lain. Ada satu kata mutiara. Apa itu? Satu kata aja mas. Ya. Jangan pernah mencari sosok yang sempurna. Iya. Karena tingkat kesempurnaan seseorang itu kita sendiri yang menilai. Mungkin dia sempurna di mata gua, tapi belum tentu dia sempurna di mata Mas Yusuf. Jadi gue sempurna di mata lu nih. Iya, contoh aja. Iya, kan banyak cewek yang bilang cowok itu jelek gak sempurna gitu. Ya. Padahal cewek itu sendiri yang nilai kesempurnaan seorang pria gitu. Nah itu aja sih. Oke friend, jadi mungkin ini aja untuk sesi PDKT Love Story kali ini. Kita akan lanjut di seri selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, next video meledak.